Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihun nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kemudian kelak. Para pemirsa dimanapun Anda berada, bertemu kembali. Pada hari ini kita akan membahas tentang keistimewaan Ramadan. Ramadan disebut sebagai Sayyidus Syuhur, penghulu segala bulan. Tidak ada bulan yang lebih mulia dibanding dengan bulan Ramadan. Makanya jauh sebelum datang Ramadan, Rasul SAW mengajarkan kepada kita untuk kita mendapatkan keberkahan, keistimewaan dari Ramadan. Ketika masuk bulan Rajab, Rasul mengajarkan kita untuk sering membaca doa, bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan umur kami ke Ramadan. Rasul orang yang paling mulia, orang yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala juga berharap untuk sampai umur ke Ramadan agar mendapatkan keberkahan, keistimewaan dari Ramadan tersebut. Apalagi kita yang memang tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keistimewaan yang ada di dalam bulan Ramadan. Maka kita harus lebih fokus, lebih semangat untuk berupaya agar barokah dan keistimewaan yang diberikan oleh Allah di bulan Ramadan itu bisa kita dapati, bisa kita tindak lanjuti. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak keistimewaan bulan Ramadan. Yang pertama adalah bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Allah menjelaskan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang benar dan yang batil. Al-Quran sebagai hudan. Ada beberapa istilah hudan ini. Di dalam surat Al-Baqarah jelaskan bahwa Al-Quran sebagai hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya Al-Quran menjadi pedoman bagi orang-orang yang takwa di dalam melaksanakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di surah Al-Baqarah ayat 185 ini Allah menjelaskan bahwa Al-Quran itu sebagai hudan linnas. Semua manusia berpedoman pada Al-Quran. Orang yang bertakwa jadikan Al-Quran sebagai pedoman di dalam melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang non-muslim lebih banyak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman mereka dalam teknologi dan sains. Inilah keutamaan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Bahwa Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Firman Allah menjelaskan, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tidak ada tanggal pasti turunnya Al-Quran disebutkan secara eksplisit
baik dalam Al-Quran maupun hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bulannya jelas, tapi tanggalnya tidak ada yang tahu secara pasti. Cuman beberapa ulama berdasarkan riwayat dan analisis sejarah menyebutkan kemungkinan besar wahyu pertama turun pada tanggal 17 Ramadan. Dan ini pendapat yang kuat. Walaupun ada juga pendapat ulama menjelaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan pada 10 malam terakhir. Berarti mungkin malam 21, malam 23, malam 25, dan malam 27 dari Ramadan. Itu merupakan keistimewaan Ramadan yang pertama. Kemudian keistimewaan Ramadan yang kedua adalah bahwa Ramadan itu bulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari bahwa jika datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Ini menunjukkan keberkahan yang luar biasa di Ramadan. Mungkin ada yang bertanya, kalau memang setan-setan dibelenggu, diikat, dikerangkeng di Ramadan, tapi kok masih banyak pelaku-pelaku maksiat, hal-hal yang tidak baik yang dilakukan oleh sebagian besar manusia. Hal ini bisa dijawab bahwa walaupun setan dibelenggu, tapi ada orang-orang yang karakternya itu seperti setan, mohon maaf. Ada orang-orang yang memang tampilannya manusia, tetapi justru dialah merupakan kawan akrabnya setan, karena memang tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mau melaksanakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dijelaskan, wa may ya'shu an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari peringatan Tuhan yang Maha Pengasih, yakni Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Nah, jadi walaupun Ramadan, tapi banyak juga pelaku-pelaku maksiat, karena memang mereka karakternya menjadi kawan-kawannya daripada setan. Keistimewaan Ramadan yang berikutnya adalah bahwa di salah satu malam Ramadan itu ada malam yang sangat luar biasa yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung secara jumlah tahunnya itu lebih kurang 83 tahun, 4 bulan. Luar biasa keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Suatu hari Aisyah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, jika aku bertemu dengan Lailatul Qadar, apa yang kubaca ya Rasulullah?" Maka Rasul menjawab, "Wahai Aisyah, jika kamu bertemu dengan Lailatul Qadar, maka bacalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, Engkaulah Sang Maha Pemaaf. Engkau menyukai orang-orang yang suka memberi maaf, maka maafkanlah aku. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, di dalam doa yang diajarkan oleh Rasul kepada Aisyah ini tersirat, kalau kita mau mendapatkan Lailatul Qadar, maka kita harus mampu menjadi seorang hamba Allah yang pemaaf. Karena Allah menyukai orang-orang yang memberi maaf. Maka sebaiknya sebelum datang Ramadan, kita itu udah menjalin silaturahmi dengan baik. Jangan sampai putus silaturahim
tapi kita masih berani melaksanakan puasa Ramadan. Dan jelas puasa Ramadan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, masih banyak keistimewaan Ramadan yang tidak bisa kita tuliskan satu persatu. Cukuplah saya pikir dengan 3 yang saya sampaikan itu menjadi spirit bagi kita untuk bisa memanfaatkan waktu hidup kita di Ramadan ini sehingga kita mendapatkan keistimewaan, keberkahan Ramadan itu dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya dan kita semua. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.